Shalom, selamat pagi. Ini pertama kalinya saya memimpin ibadah minggu di Kalimantan dan ternyata fenomenanya cukup mengejutkan. Banyak perempuannya ya. Pria-pria pada kemana nih habis nonton bola gitu semalam. Ya, perkenalkan nama saya Boas. Saya tinggal di Bandung, saya melayani di AOC dan saya punya background adalah pengusaha, tapi saya juga melayani di AOC, saya salah satu leader di sana. Puji nama Tuhan, oleh anugerahnya saya boleh berada di tempat ini. Salah satu yang Tuhan kasih di hati saya adalah misi. Enggak tahu gimana ketika saya memberikan hidupnya, udah Tuhan pakai mau kemana aja oke lah gitu. Akhirnya ya sampai saya ke pedalaman, ke suku-suku terasing gitu, saya pernah melakukannya. Sampai ke Papua, pernah juga ke Bangladesh gitu, ya yang gak enak ya pernah gitu. Ya, saya kan mau share, jadi sebetulnya ketika saya share ini saya tidak ada motivasi apapun, saya belum pernah ngobrol dengan Pak Riki bagaimana kondisi jemaat di tempat ini, terus apa yang harus saya khotbahkan gitu, karena biasanya kalau berbicara tentang uang itu sensitif. Gembala kalau ngomong tentang uang itu kadang banyak, enggak tahu tiba-tiba jemaat tuh hikmatnya banyak, pewahyuannya banyak. Wah ini pendeta lagi butuh duit nih gitu. Ya, tapi saya terus terang saya tidak disuruh Pak Riki untuk bicara ini, jadi tidak ada motivasi apapun dan saya akan banyak share karena saya juga berkata bahwa saya juga bukan pendeta. Saya seorang pengusaha tapi juga melayani. Dan saya juga rindu bahwa setiap kesempatan, setiap panggilan yang Tuhan tawarkan kepada saudara, ambil maksimal. Ya, oke, next. Ya. Klik. Nah, loh, kok udah habis? Selesai. Ya, suatu ketika saya di Bandung, ya, oke. Ada seorang pendeta dan juga dia pengusaha, dia bertanya sama saya melontarkan satu pertanyaan ini. Boas, menurutmu kenapa ya kalau di gereja itu banyak, mohon maaf ya, ini saya ngomong di Jakarta dan Bandung ya. Dia ngomong gini, menurutmu kenapa ya kalau yang namanya pendoa syafaat di gereja itu ciri-cirinya sama? Oh sorry, susah ya. Ciri-cirinya mirip. Yang pertama apa? Ada yang bisa kasih contoh? Pendoa syafaat di gereja biasanya gimana? Ya. Yang pertama, banyak wanitanya. Tua, betul. Terus beberapa janda. Terus yang keempat yang bikin tempelak apa? Biasanya nggak punya duit. Iya atau enggak? Nah, ya akhirnya, iya ya, kenapa ya kok orang kalau katakanlah rohani pendoa syafaat, mungkin dia berdoa sesuatu bisa berubah, kenapa hidupnya nggak berubah? Masih secara gini, ya, yang mungkin saya akan tantang saudara untuk merubah paradigma dikit yuk. Apakah saudara memimpikan hal ini? Next. Wais, keren. Terus, wah ini ibu-ibu mantap ini. Udah dipikir bertahun-tahun. Next. Wais. Siapa ini di sini ingin diberkati Tuhan? Siapa yang ingin jadi kaya? Ada ayat buat saudara. Next. Next. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Siapa yang ingin kaya? Woi. Tadi 2000 sekarang tinggal 1500 yang angkat tangan.
Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seorang unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Siapa yang masih ingin kaya? Woi. Masih. Oke, next. Ya, klik. 3 Yohanes 1 ayat 2. Aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Kalau saudara perhatikan di sini gini, surat ini mengatakan ketika penulis ini mengatakan jemaat di sana jiwanya baik-baik, lalu dia berdoa, aku berdoa supaya bukan hanya jiwamu yang baik-baik, yang di dalammu baik-baik, tetapi yang di luar juga menjadi baik-baik. Atau dalam bahasa Inggrisnya, I pray that all may go well or prosper with you and you may be in good health as it is well with your soul. Jadi ketika di dalammu itu sehat, baik-baik saja, penulis ini berkata, semoga juga bahwa keadaanmu yang di luar juga begitu. Berkelimpahan, baik-baik saja, prosper, dan juga kesehatanmu juga baik. Ya. Kalau penulis mengatakan aku berdoa supaya itu, berarti itu bisa kita raih. Amin. Kalau di dalammu sehat, kalau di dalam jiwamu itu oke, dalam rohmu oke secara spirit, maka ayo kita juga munculkan itu sehingga dalam keadaan di luar kita secara kesehatan dan secara finansial itu juga oke. Ini alkitabiah, saya nggak bilang bahwa kaya itu istilahnya dosa ya atau materialistik atau gimana gitu, tapi ya ini yang juga Tuhan mau gitu loh. Bahwa dia datang untuk memberi hidup dan hidup dalam kelimpahan. Ya, kenapa kalau dia bisa memberikan surga, kenapa dia nggak bisa memberikan hidup sedikit enak lah gitu, cicipin surga di bumi ini gitu. Kenapa orang harus miskin gitu supaya dia bisa hidup di surga? Enggak. Memang betul bahwa orang kaya mungkin akan susah masuk surga. Tetapi kalau saudara berjalan dengan Tuhan, dan Tuhan mengaruniakan itu kepada saudara, saya percaya semua yang Tuhan berikan sama kita, itu tidak membuat kita jauh dari Tuhan, tapi makin dekat dengan Tuhan. Makanya itu selama beberapa saat ke depan kita akan bahas itu. Ya, seperti yang share, bahwa saya seorang pengusaha. Ya, saya ceritakan ini, ya sebagian juga hidup saya. Saya dulu lahir di satu desa, benar-benar desa, itu di Probolinggo, Jawa Timur. Orang tua saya pas-pasan. Waktu saya mau ke SMA, itu saya sekolah di Surabaya, sekolah yang cukup terkenal, gara-gara om saya yang bayarin. Ya, terus akhirnya ketika kuliah, oleh anugerah Tuhan saya bisa kuliah di sekolah universitas yang bergengsi. Nah, saya mulai dari nol. Tapi ketika saya merasa bahwa hidup saya serahkan dengan Tuhan dan tangan Tuhan bekerja, segala sesuatu tidak ada yang mustahil. Nanti saya akan cerita lanjutannya. Next. Ya, sebelum kita lanjut, saya minta saudara untuk pastikan beberapa hal ini ada di dalam hidup saudara. Sorry, saya lahir di Probolinggo, tapi sekarang saya tinggal di Bandung yang cukup dingin. Jadi agak leleh ini. Oke. Next. God is good all the time. All the time, God is good. Kita bilang yuk, God is good all the time. And all the time, oke. Kita sepakati ya, karena banyak orang gini, kenapa kok aku udah melayani kok hidupku begini-begini saja? Apakah Tuhan sedang peduli dengan saya? Apakah Tuhan tahu nggak dengan pergumulan yang saya hadapi? Tuhan tahu nggak bahwa saya ada kebutuhan untuk anak saya, untuk orang tua saya, untuk usaha saya? Tuhan tahu nggak bahwa bisnis ini lagi sepi? Mungkin saudara merasa, aku tuh udah setia, aku sudah berkorban, aku sudah berpuluhan, aku udah ngasih
taburan apapun gitu. Tapi kenapa semuanya belum terjadi dalam hidupku? Semuanya itu mari kita singkirkan semua, lalu masukkan satu hal. Tuhan adalah Tuhan yang baik bagi saudara dan saya. Dia tidak pernah salah. Kalau kita pegang itu, mari kita terus. Kalau saudara nggak bisa pegang ini, kedepannya juga nggak nyambung nanti. Ya, tapi mari kita semua percaya. Mungkin banyak pertanyaan dalam benak saudara, tapi singkirkan itu dulu. Next. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ini Mazmur Daud. Kalau saudara perhatikan tuh gini, ternyata Daud tuh mengatakan begini, akhirnya tuh ketika aku tua, akhirnya aku sekarang baru sadar bahwa ternyata itu orang benar tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Anak cucunya tidak sampai meminta-minta roti. Tetapi Daud itu mengatakan itu ketika sudah berumur. Emang sebelumnya kenapa? Kayaknya dia juga mengalami proses. Sampai dia mempertanyakan kebaikan Tuhan. Kalau saudara baca di Mazmur, ada kan kata-kata seperti, Allahku, Allahku, kenapa kau tinggalkan aku? Kenapa kok kemujuran orang fasik itu lebih istilahnya lebih enak lah daripada orang benar gitu. Itu semua ungkapan-ungkapan dari Daud. Tetapi akhirnya dia ngomong, ternyata akhirnya aku sadar gitu loh. Bahwa aku selama ini salah mikirnya. Ternyata aku sadar gitu, ketika aku tua aku baru yakin ternyata Tuhan itu gak pernah meninggalkan aku. Mari itu juga taruh di tangan saudara, mungkin saudara masih dalam pergumulan. Tapi percayalah, Daud sudah ngomong bahwa mungkin saat ini seperti yang Daud alami ketika masih muda. Tetapi akhirnya dia ngomong, percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan tidak pernah membiarkan orang benar ditinggalkan dan anak cucunya meminta-minta roti. Kalau saudara punya anak, dan saudara butuh sekolah, butuh biaya, ada Tuhan yang sanggup cukupkan semuanya. Pegang ayat ini, bangkitkan imanmu, jangan pernah salahkan Tuhan. Next. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kasih setia Tuhan tidak akan beranjak, tidak akan pernah hilang dari hidup kita. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Itu janji Tuhan. Lalu pertanyaannya, kenapa saudara ragu? Ayo tetap percaya bahwa Tuhanlah yang memelihara kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Next. Ya, dalam kita selalu hidup, selalu kadang ada suara plus dan minus ya. Kadang kita dengar suara Tuhan dan juga ada tuduhan-tuduhan dari iblis. Bisikan-bisikan dari si jahat. Atau saudara tahu kebenaran tetapi saudara juga melihat faktanya kok begini ya gitu. Selalu akan ada konflik itu. Tapi mari saudara pegang yang benar. Ya. Yang benar itu belum tentu fakta. Tapi percayalah yang benar pasti akan terjadi. Next. Tuhan tahu semuanya dengan tepat. Next. Tuhan yang membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Itu yang Tuhan bisa. Tuhan kita bisa itu. Jadi kenapa kita kecewa? Kenapa kita meragukan? Dia bisa membuat kaya, dia juga bisa meninggikan kita. Amin. Next. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Next. Engkau setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Next. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu. Next. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Next. Habis ya? Oke. Saya minta semua tutup mata. Saya ingin tahu, siapa yang di sini lagi bergumul dalam keuangan? Angkat tangan dan tutup mata, please tutup mata. Oke, sudah, turun.
Next. Ya, kemarin yang ikut doa ada ayat ini yang keluar ya. On earth as it is in heaven. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Next. Keluaran 3 ayat 10. Dan Tuhan berkata, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Israel menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Saudara gak usah nyatat, gak usah foto, file ini saya tinggal, ada di Pak Riki. Ya. Ketika saudara baca ini, dan saya juga berkali-kali baca ini, saya tidak pernah merasakan ada yang aneh. Tapi someday saya baca Alkitab, ada sesuatu yang aneh. Ada yang aneh enggak? Klik. Waduh, yang biru enggak kelihatan ya. Perhatikan yang biru. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan bangsa Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu. Perhatikan yang hijau di bawah. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Aneh enggak? Masih enggak nangkap? Perhatikan ada sesuatu dimensi yang berbeda. Yang biru perhatikan. Aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu. Pertanyaannya, ketika Tuhan ngomong itu di bumi, bangsa Israel ada di mana? Di Mesir, tapi Tuhan ngomong aku telah turun loh. Melepaskan bangsa itu dari Mesir. Akhirnya dia ngomong yang terakhir. Jadi sekarang aku mengutus engkau Musa ke Firaun, bawa bangsaku keluar dari Mesir. Saudara bisa perhatikan ternyata ada satu dimensi yang berbeda antara apa yang terjadi di surga dan di bumi. Makanya tadi, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bisa nangkap? Ada yang masih nggak ngerti maksud saya? Ngerti ya? Ngerti ya? Pernahkah nggak saudara berpikir, jangan-jangan sebetulnya di hadapan Tuhan tuh Tuhan sudah melepaskan berkat di sono, tapi di sini masih belum. Sama seperti ini. Tuhan, mana Tuhan? Aku sudah menabur, tapi kok nggak menuai. Tuhan bilang, sudah. Gimana kalau Tuhan ngomong gitu? Udah, taburanmu udah siap. Aku sudah memberkatimu, tapi ternyata belum kita terima. Ternyata ada dimensi yang berbeda. Dan kalau saudara perhatikan sini, antara keputusan Tuhan sampai itu membuat itu jadi, ada satu action, ada sesuatu hal yang harus terjadi. Sehingga apa yang menjadi keputusan Tuhan itu harus bisa terjadi. Bisa nangkap? Ya, makanya tadi, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, jadi makanya jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Mungkin Tuhan sudah menjawab doa kita. Tapi ya itu mungkin ada miskom. Tuhan bilang udah. Tapi mana Tuhan? Ya cari sendirilah tahu caranya gimana gitu. Ya. Oke, next. Saya akan gambarkan seperti ini. Next. Oke, cukup. Sekali lagi. Tangki itu seperti harta di surga. Keran itu seperti kemampuan bekerja kita, dan wadah itu kapasitas.
atau kesanggupan. Ya. Jadi apa yang saudara lakukan? Saudara menabur di sini dan itu berbuah di surga seperti tangki itu. Tapi belum kita terima di ember. Karena satu dan dua hal. Tapi sebetulnya bukan karena air di tangki itu tidak ada air gitu. Mungkin kita masih belum melakukan sesuatu. Atau mungkin sudah ngocor, tapi embernya kecil, padahal kita maunya besar. Jadi makanya nanti saya akan share mengenai keseimbangan antara ketiga media tersebut. Ya, oke, next. Harta di surga, ini di alam rohnya. Next. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 40 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Next. Tetapi kumpulkanlah harta di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Next. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Oke, cukup sampai sini. Siapa yang pernah baca buku Harta di Surga karangannya Pak Daniel Cipto? Belum pernah ya? Nanti kalau saudara minat, coba tolong dikoordinasi, karena ini cukup menarik. Ya, pernah nggak saudara berpikir gini, kumpulkanlah hartamu bagimu di surga. Pertanyaan gini, apakah harta itu hanya kita bisa nikmati kalau kita kembali ke surga? Ya. Bukannya di surga katanya emasnya dari permata, temboknya dari apa? Nah kenapa kok kita harus yang ngumpulin harta buat di sana gitu? Bukan di sana semuanya ada. Di buku itu nanti akan dijelaskan, jadi saya pikir penting bagi saudara untuk baca, kalau mau koordinasi catat berapa nanti dikirim sekaligus kan ya ongkos kirimnya bisa bagi rata gitu. Jadi ceritanya begini, ketika saudara menabur, itu berbuah, ada yang 30, 60, 100. Tetapi itu berbuahnya, itu bukan ketika saudara masuk di kantong persembahan, bim salah bim terus langsung jadi banyak di kantong itu enggak. Tapi ternyata itu berdampak di alam roh. Dan ketika itu saudara harus bisa tarik itu kembali lagi menjadi apa yang menjadi jatah saudara. Makanya seperti tadi ilustrasi yang tangki. Saudara melakukan sesuatu itu kayak mengisi tangki airnya. Dan itu kapasitasnya unlimited. Tapi jangan sampai saudara nabur, saudara gak nikmati kembali. Ternyata tangki saudara penuh, kerannya macet. Ya. Dan mohon maaf, ya kita teman ya. Biasanya pendeta tuh khotbahnya sepotong. Oh kamu gak diberkati, wah kamu kurang menabur gitu loh. Coba nabur banyak, saudara nabur kok gak diberkati gitu. Oh dia khotbahnya sepotong. Ya. Jadi seperti itu, jadi mohon maaf jangan pernah salahkan Tuhan. Jangan pernah komplain. Dia setia akan janjinya, dia setia akan firman-Nya. Semua yang dia tulis, apa yang sudah dia katakan, pasti itu terjadi. Ya, next. Harta di surga, yuk next. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menabur banyak menuai banyak. Hendaklah masing-masing menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Oke, perhatikan di sini, bahwa ingat ya, ketika Tuhan berikan janji bahwa kalau engkau menabur, engkau akan meroleh 30, 60, 100. Engkau menabur sedikit, engkau menuai sedikit. Engkau menabur banyak, engkau akan menuai banyak. Jangan, jadi gini, ketika Tuhan kasih firman ini,
itu bukan untuk memancing saudara supaya menabur banyak. Tetapi seolah-olah Tuhan ngomong gini, kamu percaya deh gitu. Apa yang kamu lakukan itu pasti terjadi. Pasti berlipat kali ganda. Kamu tidak usah memberi dengan motivasi seperti itu. Karena Tuhan mau lihat ini. Kamu kasih dengan kerelaan, dengan kasih, karena Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sama seperti gini. Pernah tahu nggak ayat gini? Janganlah kamu khawatir akan apa yang kau makan, minum, pakai. Lanjutannya apa? Karena semua itu dicari oleh orang-orang yang oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal aku. Bisa mengerti? Jadi seolah-olah Tuhan gini, kalau kamu kenal aku, kalau kamu tahu kebenaran, kamu tuh nggak usah khawatir lagi akan apa yang kau makan, minum, pakai. Juga mengenai hukum tabur tuai, kamu nggak usah khawatir, itu pasti terjadi. Tapi lakukan itu bukan karena engkau bermain di hukumnya, tetapi engkau bermain karena engkau mengasihi Tuhan. Ya. Jadi ngerti ya, kalau di perjanjian lama, ini boleh, ini enggak boleh. Maka orang Israel akan melakukan yang boleh. Agak mepet-mepet enggak apa-apa. Karena sudah jelas garisnya, ini boleh, ini enggak gitu. Nah, tetapi di perjanjian baru, bukan mengenai boleh dan enggak boleh. Berkenan enggak di hati Tuhan gitu. Ya. Next. Beberapa peringatan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam kelimpahan. Ya tadi. Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anaknya menjadi ngilu. Setelah Nuh sadar dalam mabuknya mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina saudara-saudaranya. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak akan kamu punahkan di tengah-tengahmu. Ini saya nggak akan perpanjang di area ini. Cuma saya mau bilang gini, ada yang namanya kutuk. Dan kutuk itu bisa menghancurkan tabungan kita di surga. Tapi saya nggak akan bahas ini. Nanti mungkin saudara bisa konseling dengan gembala saudara. Tetapi yang saya bilang ada kutuk. Saudara bisa mulai dengan pemetaan. Mungkin kalau saudara, kenapa ya kok kakekku miskin, ayahku miskin, kayaknya aku bakal miskin juga gitu. Kenapa kalau kakekku umur 50 meninggal, ayahku juga sama, jangan-jangan saya juga sama gitu. Ya ada gitu. Tapi saudara bisa lepas itu, jangan khawatir. Tetapi sadarilah bahwa itu ada. Bukan untuk menakut-nakuti saudara, tapi kalau saudara ini Tuhan berbicara sesuatu di dalam hidupmu saat ini, saudara bisa ke Parigi, ya, untuk bicara hal itu. Tapi saya bilang ada seperti itu. Ketika Esau dikutuk, dia dapat tanah yang nggak enak. Kain dikutuk, dia dapat tempat yang nggak enak. Tapi apa bisa kutuk itu diubah jadi berkat? Tentu bisa, karena firman Tuhan berkata seperti itu. Ya, next. Ya, dalam menabur saya bilang kuncinya ketepatan, yaitu baik waktu, tempat, dan jumlah. Ya, jadi gini, saya bilang gini, hati-hati dengan sikap hati kita. Jangan pernah menganggap bahwa persembahan itu adalah seperti saudara seadanya, atau yalah, kayak sedekah. Saudara merendahkan persembahan. Apa yang bagaimana kau mengukur akan diukurkan kepadamu. Kalau engkau, aduh persembahan lagi, itu ada sesuatu yang harus dilepaskan dalam jiwa saudara. Ya, ubah mental itu. Karena seringkali ini mengganggu. Sehingga kita tidak bisa dibawa ke arah kelimpahan. Next. Ya. Next. Berikutnya, next. Ya. Kemampuan bekerja. Jadi ini yang agak kurang dibahas di gereja. Ya, next. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri
yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyang. Perhatikan ini. Ini cukup bagus ayat ini. Jadi Tuhan sudah ngasih loh. Sudah memberikan jatah tanah Kanaan kepada orang Israel, tapi tidak semua diduduki karena apa? Malas. Jadi jangan sampai bahwa kita sebetulnya punya jatah yang besar, tetapi kita tidak bisa menerimanya dan mengelolanya dengan baik karena kita malas. Salah satu paradigma yang salah di antara orang Kristen, terutama bagi saudara kalau sekarang lagi bergumul. Dan saya juga pernah mengalami, ketika saya bergumul dalam bahasa keuangan, saya berpikir gini, Tuhan, kasih aku terobosan Tuhan. Saat itu mungkin saya lagi jenuh, lagi berbeban berat, agak stres. Tapi saya berpikir gini, oh nanti kalau Tuhan kasih terobosan, hidupku akan enak, uang banyak, dan aku bisa melayani. Hidupku merdeka. Ya. Itu salah. Firman Tuhan berkata, semakin besar kasih karunia yang aku terima, aku akan bekerja semakin keras. Ya. Kalau saudara punya pikiran seperti itu tidak bisa membuat saudara maju dan menjadi besar. Karena semakin saudara diberkati, ada satu tuntutan yang lebih untuk saudara kerjakan. Ya. Tapi percayalah berkatnya besar gitu. Makanya upgrade diri kita. Ya, next. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu. Next. Tetapi mertua Musa menjawab, tidak baik seperti yang kau lakukan, engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta dengan engkau, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu, tak akan sanggup engkau melakukan seorang diri saja. Yang mengenai Musa harus menjadi satu pelajaran bagi kita, yaitu tentang manajemen. Siapa yang di sini punya usaha sendiri? 1, 2, wah lumayan. Ini harus menjadi satu pelajaran bagi kita dan jangan anggap ini sebagai hal yang tidak rohani. Dalam saudara bisa memanage. Karena semakin besar usaha saudara, karyawan makin banyak, hutang piutang makin banyak, masalah juga kemungkinan akan makin banyak. Kalau saudara nggak bisa manage waktu, manage energi saudara dalam berpikir, stres dan akhirnya habis. Ya, saya agak berpikir ngomong agak melenceng gini. Kalau saudara punya usaha, jangan sampai gara-gara usaha ini saudara tidak bisa pergi sehari pun. Ada kan usaha-usaha seperti ini? Waduh, kalau aku pergi toko harus tutup. Terus nanti pemasukannya gimana gitu. Jangan. Kalau bisa manage. Ya, harus berusaha seperti itu. Ya. Next. Supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Ini berbicara tentang tentara. Ternyata tentara Israel kalau berperang Tuhan berkati kan. Tuhan yang berperang bagi mereka kan. Tetapi Tuhan tetap melatih mereka untuk berperang. Perhatikan. Jadi jangan berpikir bahwa, oh yang penting nanti kerja, aku sekolah biasa-biasa aja gitu. Saudara nggak mau belajar tentang ilmu manajemen, saudara di sekolah tidak, ada yang masih sekolah? Masih ya? Jadi jangan remehkan mengenai sekolah. Kalau saudara berpikir, sekolah nggak penting, yang penting nanti kerja, aku kaya gitu. Saudara sedang tidak bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Apa yang di tanganmu saat ini kerjakan dengan baik, berhasillah di sana, nama Tuhan dipermuliakan, itu sedang memperbesar kapasitas saudara. Ya, sama juga, kalau saudara seorang bisnismen, teruslah belajar. Ya, Nokia, siapa yang pernah punya handphone Nokia? Sekarang cari Nokia susah ya. Ada apa dengan Nokia? Enggak mau belajar. Sudah terlalu nyaman. Ya.
Nikon, Kodak, kemana mereka? yang tua-tua, ya saya pernah dengar ya Nikon, Kodak, ya, tapi udah nggak ada sekarang gitu. Ya, makanya teruslah berinovasi, teruslah belajar. Ya, seperti tadi, Tuhan tetap melatih berperang loh, meskipun Tuhan bisa berperang ganti mereka. Tuhan bisa bekerja sehingga perang Israel itu terjadi keajaiban dan mujizat, tetapi Tuhan tidak pernah lalai untuk dia tetap melatih bangsa Israel berperang. Ya, next. Saya yang terakhir yang baca tentang kapasitas atau kesanggupan. Saya masih punya waktu berapa lama lagi? Sejam lagi. Ya, terakhir tentang kapasitas atau kesanggupan. Next. Ya, ini ayat yang pernah dikhotbahkan Pak Agung ya. Next. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang hamba yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya yang mempercayakan hartanya kepadanya. Next. Yang seorang diberikan 5, yang seorang lagi 2, dan seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya lalu ia berangkat. Next. Pertanyaannya. Next. Ya, next. Berdasarkan apa Tuhan itu memberikan 5, 2, dan 1? Kesanggupan. Jadi kesanggupan tiap orang-orang berbeda. Jadi jangan pernah komplain gini, Tuhan kenapa kok aku begini, kok si A tuh kok lebih enak hidupnya. Bahkan mungkin saudara gini, kan kita punya orang tua yang sama. Aku kayaknya sekolahku dulu lebih baik daripada adikku misalnya. Tapi kenapa adikku lebih sukses gitu? Ya, percayalah bahwa semua yang Tuhan putuskan itu sudah adil dan tepat. Ya, dan salah satunya ini adalah masing-masing menurut kesanggupannya. Next. Apakah si Tuhan hanya punya 8 talenta? 5, 2, 1, 8? Jawabannya tidak. Ya. Jadi Tuhannya masih bisa memberikan lebih. Tapi masing-masing tetap menurut kesanggupannya. Bukan seberapa yang Tuhannya punya. Ya, next. Apakah yang hamba yang terima 1 talenta tidak punya kapasitas atau kesanggupan? Enggak, dia punya meskipun 1. Ya, jadi kita masing-masing punya kesanggupan. Tapi ayo kita belajar bahwa kesanggupan itu bisa ditingkatkan, kapasitas itu bisa ditingkatkan. Kembali sama saudara. Jadi jangan pernah puas dalam melakukan segala sesuatunya sampai situ. Ada satu kata-kata bijak berkata begini, kalau engkau ingin mendapatkan sesuatu yang belum pernah kamu dapatkan, maka kamu harus melakukan sesuatu yang belum pernah kamu lakukan. Ya. Kalau engkau ingin mendapat lebih, maka kamu harus melakukan lebih. Jadi seperti gini, kalau kekristenanmu begini-begini saja, mungkin juga berkatmu begini-begini saja. Kalau engkau ingin berkatmu lebih, kamu harus juga upgrade dirimu, upgrade rohanimu. Ya, karena itu bicara dengan kapasitas. Next. Ya. Kamu menabur banyak tetapi bawa pulang hasil sedikit, kamu makan tetapi tidak sampai kenyang, kamu minum tetapi tidak sampai puas, kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas, orang yang bekerja untuk upah. Ia bekerja untuk upah yang ditaruh di dalam pundi-pundi yang berlubang. Hagai 1 ayat 6. Next. Oleh karena ia tidak berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerima dari tanganmu, dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Next. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Oke, beberapa hal ini berbicara tentang sesuatu yang bukan di dalam skill saudara atau pekerjaan saudara, tetapi dalam jiwa saudara atau karakter saudara. Bagaimanapun ini kebenaran firman Tuhan.
Ya, untuk poin yang kedua, saudara tahu Baba Raffi ya? Ya. Dulu dia merintis usaha sama istrinya itu kaki lima. Dia berjualan berdua sampai malam. Sekarang outletnya sudah ratusan, hartanya berlimpah. Si suaminya tidak setia. Akhirnya si istrinya ngomong, kalau tahu begini, mending dulu masih punya satu, tapi berdua kerja bareng. Mengerikan. Mereka bukan anak Tuhan. Tapi istilahnya gini, jangan-jangan Tuhan bisa melihat kapasitas kita dan melihat jauh ke depan. Mungkin Tuhan belum memberkati saudara karena masih belum pas antara hubungan suami istri. Saya mau berkata seperti itu karena saya dulu ketika awal-awal menikah, saya pernah mengalami banyak hutang, aset nggak ada, aset dijaminkan, hutang banyak, saya susah bayar, hubungan suami istri juga nggak beres. Saya pernah sampai mau berkata cerai. Tapi salah satu yang membuat saya tidak jadi seperti itu karena saya nggak punya duit. Tapi saya berpikir gini, kalau saat itu saya kaya, istri saya punya usaha, saya juga punya usaha, nggak ada lagi yang dipikirkan dan harus dikerjakan, semuanya tersedia, bisa dibagi dua, kayaknya saya udah-udahan dulu. Saya berkata ini hidup saya. Tapi ketika Tuhan pulihkan pernikahan kami, pulihkan hubungan suami istri, kondisi saat ini saya tetap dengan istri hidup rukun. Kalau ditanya dulu seminggu berapa kali tengkar, sering. Sekarang setahun aja kayaknya nggak pernah tengkar setahun gitu loh. Tapi saya mau bilang ya, ternyata related gitu. Dan jangan-jangan apa yang saya alami juga sedang saudara alami gitu. Kuncinya apa? Ya nanti saya akan kasih kuncinya gitu. Tapi jangan teremehkan masalah ini. Dan firman Tuhan juga ngomong kan, apabila saudara hidup rukun bersama, berkat Tuhan dicurahkan. Kalau hubunganmu dengan orang tua, dengan mertua, dengan kakak adik masih ribut, jangan-jangan firman ini sedang bekerja. Saudara percayakan firman Tuhan ya dan amin? Nah firmannya juga ngomong loh, kalau engkau hidup rukun, kesana berkat tercurah. Mungkin berkat belum tercurah karena engkau enggak hidup rukun. Makanya saya mau bilang bahwa kalau kita bicara tentang berkat, bukan hanya mengenai tabur dan tuai, tapi banyak aspek yang harus kita perhatikan. Kenapa seperti ini? Nanti saya mau tunjukkan. Kenapa kok Tuhan harus proses dulu sebelum kita berkelimpahan? Next. Lalu menjadi gemuklah Yesyurun dan menendang ke belakang. Bertambah gemuk engkau, gedut dan tambun. Dan ia meninggalkan Allah yang telah menjadikan dia. Ia memandang rendah gunung batu keselamatannya. Ternyata ketika dia tambah gemuk, gedut dan tambun, nggak ada di sini. ya ini gambaran itu. Bahwa ketika Tuhan itu memberkati dia sampai dia berkelimpahan, gemuk, gunung, ternyata Tuhannya ditendang. Ini Yesyurun. Ya, next. Apabila kamu berdoa tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hati-hati. Ya, Pak Yusak, ya, tadi saya sharing ternyata salah satu yang membuat gembala saudara bertobat ada Pak Yusak. Pak Yusak tuh satu ketika gini, besok ada berkat 2M gitu kalau nggak salah atau 10M ya. Aku kasih berkat itu. Apa yang terjadi dengan Pak Yusak? Nggak bisa tidur semalam. Begitu dikasih Tuhan besok kamu dapat
2M kita 10M, kira-kira angka itu. Dia langsung nggak pikir, oh 2M, untuk apa ya? Oh beli ini segini, beli ini segini, beli segini. Nggak bisa tidur. Terus besoknya berkatnya nggak datang. Terus Tuhan bilang, kamu belum di level itu. Ya, jadi ngerti Tuhan kita tuh unik lah gitu. Sebenarnya Tuhan kita baik loh gitu. Makanya kalau sekarang saudara diproses, jangan pernah salahkan Tuhan gitu loh. Ada sesuatu yang sedang tunjukkan, ini loh kelemahanmu, ini loh bereskan gitu loh. Ya, makanya saya rindu, saya sharing di tempat ini mungkin tahun depan ketika saya datang lagi, banyak mobil berderet. Amin. Next. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Tuh. Kecenderungannya seperti itu. Harta bertambah, hati itu bisa melekat ke sana. Awalnya mungkin enggak, tapi semakin besar, tambah melekat gitu. Tapi firman Tuhan, jangan gitu. Aspeknya banyak kan? Saya juga bingung kalau dia ngomong, apa sih kuncinya supaya diberkati? Enggak tahu, banyak banget gitu loh. Dan masing-masing kita tuh berbeda. Ya. Oke, next. Oke. Ya. Saya gambarkan seperti ini mengenai berkat juga untuk tambungan ya. Next. Seperti drum ini, dasar wadahnya yang lempengan bawah itu tetap perkenanan Tuhan. Kalau Tuhan nggak berkenan, mau gimana pun juga habislah. Tetapi yang sirip-sirip yang vertikal itu menentukan. Saya nggak tahu apa berbicara apa dalam hidupmu, tapi bisa aja next. Klik, ya sisi dari manusia itu sirip-sirip yang vertikal. Hubungan suami istri yang tadi saya sharing, next. Terus, hidup rukun dengan sesama, terus. Hati yang tidak terikat, kedewasaan rohani, karakter, persaingan dengan harta. Banyak sebetulnya, kalau mau dibahas satu persatu nggak akan selesai. Ya, seperti contohnya gini. Saya nggak tahu ya, saya jarang berhubungan dengan orang asli Kalimantan, tapi di AOC tempat saya banyak orang Chinese dan orang Batak. Ya, biasanya tuh salah satu yang dipakai untuk memotivasi anak dan itu salah, itu adalah dengan membandingkan anak itu dengan saudaranya. Ngerti ya? Kamu jangan seperti itu. Kamu lihat kakakmu, kakakmu nilainya bagus, kamu jelek gitu loh. Maksudnya untuk memotivasi, tetapi akhirnya timbul rasa persaingan antara adik dengan kakak. Sehingga untuk mendapatkan perkenanan dari orang tua, berpikirnya gini, aku harus kalahkan saudaraku supaya orang tuaku sayang sama aku. Dan akhirnya itu terbawa ketika saudara menikah. Kalau kumpul keluarga, kalau saudara adalah orang yang paling kaya di antara saudara-saudaramu, kamu akan kumpul dengan, wah, jalannya beda gitu. Tapi kalau lagi di proses keuangan, aduh kalau boleh nggak datang acaranya, alasannya apa ya gitu ya. Iya, menyadari ya. Seringkali seperti itu, apalagi mohon maaf, pria, tapi prianya sedikit di sini. Seorang pria atau seorang bapak, itu harga dirinya itu di harta. Kalau dia lagi sukses, wah, pede. Tapi kalau nggak lagi sukses, aduh. Ya, makanya banyak ada post power syndrome ya, di mana biasanya orang-orang kaya, orang-orang sukses, ketika dia sudah lengser, itu biasanya pembawaannya tuh cepat marah. Karena dia merasa gini, loh ketika dulu aku punya duit, aku bisa ngatur keluargaku. Tapi begitu dia nggak berpenghasilan, dia nggak pede untuk ngatur keluarga. Apalagi kalau istrinya lebih sukses. Ya, mungkin Bapak Gembala sudah menemukan kasus kalau istrinya lebih sukses. Kadang pernikahannya juga kalau dasarnya nggak baik, bermasalah juga. Karena si lelakinya nggak merasa sebagai lelaki sejati. Bahkan ketika mungkin istrinya nggak berpikir, tetapi
lelakinya sudah down duluan. Itu banyak terjadi, makanya kalau kita bicara tentang berkat itu kompleks sekali. Ya, next. Ini ada contoh-contoh keseimbangan. Tadi kan saya bilang ya, antara tangki yang berbicara tentang harta di surga secara rohani, terus keran itu bicara tentang kemampuan kita bekerja, terus tampungan kapasitas atau kesanggupan. Ini contoh-contoh di Alkitab di mana itu tidak seimbang. Next. Sia-sialah kamu bangun pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberinya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ya, ini bukan berarti bahwa kalau gitu nggak usah kerja keras, tidur aja. Makin banyak tidur, makin banyak berkat kayaknya gitu. Tapi istilahnya gini, Tuhan mau ngomong, kamu mau kerja keras gimana kalau jatahmu itu nggak ada, percuma gitu loh. Ya makanya itu harus imbang. Ya, kita punya jatah di tangki tersebut dan kita punya wadah yang pas gitu ya. Next. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan, tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Ini janda nabi. Suaminya adalah nabi dan hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi ketika suaminya mati, istrinya punya hutang banyak. Saya nggak tahu itu hutang peninggalan suaminya atau ketika suaminya mati atau baru berhutang. Tetapi setidaknya, kenapa kok tangan Tuhan tidak bekerja pada keluarga tersebut? Makanya saya bilang, bukan berarti saudara salah satu lagi yang salah ya. Dan itu banyak terjadi di tempat saya. Di tempat saya banyak anak-anak muda dan kebanyakan mereka, beberapa dari mereka nilainya nggak bagus, nilai akademis. Nyari kerjaan susah. Berkat pas-pasan. Lalu dia berpikir gini, oh kayaknya kalau aku pelayanan, aku menyenangkan hati Tuhan, nanti berkatku tambah besar. Ya, hati-hati. Penari jangan sibuk pelayanan. Tapi ternyata duitnya nggak ada. Itu di tempat saya banyak gitu. Nah ini yang salah gitu loh. Jangan ketika saudara, oh aku gagal ini di pekerjaan. Lalu saudara berpikir, oh kayaknya aku harus kejar Tuhan. Ya mungkin kalau memang tangki saudara dalam keadaan kosong. Tapi kalau ternyata aspeknya ke yang lain gitu, mungkin pada kerannya, pada embernya, ya itu jangan lakukan seperti itu gitu loh. Ada hal yang lain gitu. Next. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak, ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya. Ya, ketika dia udah diberkati Tuhan, ini raja-raja Israel biasanya, Tuhan memberikan keamanan segala macam, kebanyakan orang itu akan berubah setia. Ya. Jadi makanya ada suatu hamba Tuhan ngomong gini, ada hamba-hamba Tuhan dari satu negara, dia mengalami goncangan, mengalami siksaan. Akhirnya di satu ketika dia punya kesempatan untuk hijrah ke Amerika. Ketika di Amerika ternyata mereka jadi down. Jadi hamba-hamba Tuhan ini menjadi kuat dan perkasa itu ketika dalam masa aniaya. Ketika dalam menghadapi masa semuanya aman, semuanya bisa diraih, dan semua kenikmatan dunia bisa diraih, habis justru. Jadi makanya ada sesuatu yang harus kita bangun bersama Tuhan. Sehingga kita ketika kita berkati, kita diangkat Tuhan tinggi, itu enggak goyah. Next. Mengapa anak Tuhan tidak mudah berkelimpahan? Ya, tolong Pak Riki baca ayat ini Pak Riki. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dengan takut akan Dia,
Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau, yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, serta suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Saudara perhatikan ada satu karakter Tuhan itu begini. Bangsa Israel ketika dia di tanah Mesir, apa yang dia doakan sama Tuhan? Apa yang dia berseru-seru sama Tuhan? Apa? Dia ingin lepas dari perbudakan. Pertanyaan gini, apakah bangsa Israel minta tanah Kanaan? Enggak. Yang dia minta hanyalah ingin lepas dari perbudakan dari Mesir. Tetapi lihat apa yang Tuhan berikan, Kanaan. Dia mintanya hanya lepas dari bangsa Israel, dari Mesir. Tetapi Tuhan kita berikan tanah Kanaan, di mana tidak lagi perlu mengirit, engkau akan makan dan kenyang, dan itu tanah yang berlimpah-limpah. Itu yang Tuhan berikan. Sama seperti anak bungsu, yang dia menjual segala warisannya, dia berdosa kepada ayahnya, dia tinggalkan ayahnya, dia jual semuanya beserta teman-teman dan pelacur-pelacur. Lalu ketika dia kembali, apa yang dalam pikirannya? Aku akan menjadi pegawai bapakku saja sudah cukup. Tapi ketika si bapak ngelihat anaknya sedang berjalan, apa yang bapaknya lakukan? Berlari. Apa yang bapaknya lakukan? Apa dia dijadiin pegawai? Enggak. Dia jadikan dia anak, dia kembalikan haknya dan dipulihkan. Itulah Tuhan kita. Apakah sampai saat ini saudara berpikir bahwa Tuhan kita jahat? Tuhan tetap baik. Jangan pernah salahkan Tuhan. Jangan pernah berkata bahwa Tuhan tidak peduli. Dia baik bagi saudara dan saya. Mungkin saudara punya pertanyaan, Tuhan kenapa kok ini terjadi? Percayalah, ketika engkau belum melihat semuanya, mari percaya dengan iman bahwa dia tetap baik. Dia bisa pulihkan kondisi saudara. Dia bisa berkati saudara. Tapi kenapa semuanya itu belum? Karena Tuhan tidak ingin kehilangan saudara. Dia pernah mengalami ketika dia berikan tanah Kanaan ke bangsa Israel. Bangsa Israel berubah setia. Dan Tuhan sedang tidak keinginan saudara dan saya. Kalau dia berikan kekayaan, dia tahu engkau akan senang. Engkau akan bersuka cita, tetapi Tuhan menjadi gini, jangan-jangan dia akan meninggalkan aku. Tapi kalau saudara bisa berkata sama Tuhan, Tuhan ini aku Tuhan. Aku mencintaimu. Aku mau setia. Aku mau taat kepadamu. Aku bahkan berikan hidupku kepadamu. Dan ketika Tuhan melihat bahwa engkau benar-benar menyintai Tuhan dan Tuhan ditempatkan nomor satu. Ketika engkau bisa mempunyai satu dasar yang teguh sehingga harta yang Tuhan berikan kepadamu tidak akan membuat kau bergeser. Itu saudara bisa dapatkan. Saya seorang pengusaha. Saya pernah mengalami masa-masa di mana saya punya kartu kredit sampai 20 atau 30 atas nama saya dan istri. Dan karena kebodohan saya berpikir gini, nanti pasti Tuhan bisa berkati dan cukupkan. Tuhan bisa pulihkan dan beri terobosan. Dan saya ambil cara pintas, utang dulu.
Akhirnya pada satu titik, rumah saya nggak pegang sertifikat, mobil saya pegang BPKB-nya di bank, kartu kredit semuanya hampir penuh, ratusan juta. Dan akhirnya saya terlilit hutang sampai bertahun-tahun. Saya mengalami masa-masa berat dengan istri saya. Tiap hari hanya bisa ngomong, Tuhan, aku harus apa? Sampai pernah pada masa-masa kritis saya harus sudah mulai berhadapan dengan debt collector. Yang saya lakukan, saya berusaha lari kepada Tuhan maksudnya. Pagi-pagi subuh saya datang ke tempat ibadah. Enggak ada yang datang, hanya saya sendiri. Saya berdoa di tabut. Dan saya ngomong, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Dan Tuhan enggak bicara, ya saya hadapin. Saya pernah berhadapan dengan kolektor, sampai saya disuruh datang ke bank, menghadap pimpinannya, meminta reschedule. Ya saya lakukan. Harga diri saya dihancurkan. Tapi saya mau bilang saat ini, saya ternyata sekarang mengalami pembalikan keadaan. Hutang saya yang segitu banyak, yang saya hampir 10 tahun saya nggak bisa melunasinya. Beberapa bulan ini, penghasilan saya sebulan segitu. Dulu saya pikir gimana ya caranya lepas. Ternyata pada saat ini saya bisa sebulan lepas loh. Maksudnya saya mau bilang gini, saya bukan menyombongkan saya, tapi gini, dulu saya juga berpikir gitu, Tuhan aku puluhan tahun ini utang gak berubah. Tapi ternyata ketika Tuhan pulihkan keadaan kita, terjadi pembalikan keadaan. Saya tidak pernah menyangka Tuhan berkati sebesar ini, dan saya percaya masih terus bisa dibawa menjadi besar. Tapi saya mau tetap setia. Saya mau tetap untuk misi, saya mau tetap memberikan diri untuk diutus kemana saja. Dan satu komitmen saya, dan saya mau share di sini, saya bukan untuk nyombongkan sendiri, tapi mungkin suatu ketika Tuhan akan tuntut itu dari saudara untuk membuktikan cintamu. Saya tiap hari bangun jam 3. Jam 3 pagi. Saya pengusaha. Jam 3 pagi saya bangun. Jam 4 saya bangunin anak-anak saya. Jam 4:15 saya berangkat ke AOC. 4:30 saya berdoa di depan tabut, di depan Maligai. Jam 5 kami mulai doa pagi. Jam 6 selesai, saya berdoa sekeluarga lagi. Lalu saya berangkat kantor. Jam 7 saya udah di kantor. Sampai malam. Saya mau tetap setia meskipun semuanya sudah tersedia, semuanya beberapa hal saya bisa lakukan. Tapi saya mau ngomong, Tuhan aku gak mau kehilangan kau. Sebelum saya terobosan, pernah saya ketika masa berat-beratnya, suatu ketika saya dalam penyembahan, hadirat Tuhan begitu kencang. Saya di sana menangis. Tiba-tiba ada suara berkata begini, Boas, kalau kamu nanti berkelimpahan, kamu masih bisa nangis nggak seperti ini? Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau Engkau lihat aku nggak mampu dalam tahap diberkati, nggak usah deh. Aku rela hidup seperti ini. Gali lubang, tutup lubang, tapi aku nggak mau kehilangan Kau. Tapi ternyata Tuhan berikan segalanya. Saya tetap memacu diri saya karena saya tidak pernah puas dalam satu titik. Saya akan terus melakukan sampai yang Tuhan mau, sampai setia. Mungkin waktu tidur tidak bisa mengalami seperti dulu, nyaman tidur, bisa bangun pagi, itu saya lakukan tiap hari loh. Sabtu Minggu saya tetap doa pagi, karena doa pagi kami tiap hari jam 5. Tapi saya komit, saya ngomong satu keluarga, doa pagi jam 5, orang boleh datang 5 kurang 5, 5 kurang 10, kita harus datang 4:30, sudah harus datang. Kita doa dulu.
Ibadah apapun, saya ngomong sama keluarga, kita datang minimum setengah jam sebelumnya. Kita doa dulu, menyembah, minta hadirat Tuhan turun. Saya mau hanya berkata gini, aku ingin tetap melakukan ekstrim bagi Tuhan. Untuk membuktikan bahwa aku tetap mencintai Tuhan. Dan saya mau share di sini. Dulu saya juga sampai pasrah gitu, nggak tahulah hidup saya dipakai di mana, dibawa kemana. Saya berpikir nggak mungkin usaha saya dipulihkan. Modal nggak ada, hutang menumpuk, bagaimana saya bisa memulihkan usaha saya. Tapi ternyata saya bilang saat ini usaha saya dipulihkan. Jangan pandang dirimu kecil. Saat itu saya sudah tidak punya siapa-siapa. Keluarga sudah nggak bisa membantu. Mau cari pinjaman uang kemana-mana nggak ada. Tapi ternyata Tuhan bisa pulihkan. Next. Apapun yang kamu perbuat, ini stop dulu ya di sini ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara tahu kepanjangannya apa selanjutnya? Karena next. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Kamu tahu dari Tuhanlah engkau akan mendapat bagianmu sebagai upah. Apakah kita mengejar upah? Tidak. Hanya Tuhan ngomong, kamu lakukan aja yang terbaik seperti untuk Tuhan. Kamu akan dapat upah. Tapi bukan untuk mengejar upah ya. Jadi jangan salah tangkap. Siapa yang sini karyawan? Salah satu hal yang istilahnya saudara salah berpikir tentang seorang karyawan adalah ketika saudara mengatakan bahwa gajiku adalah segini. Misalkan begini, ada seorang guru, gaji katakanlah 3 juta. Lalu Tuhan bilang, aku akan memberikan kepada kamu rumah dan mobil. Aduh dari mana Tuhan gitu. Gajiku 3 juta gitu. Tiap bulan ngepas. Itu karena saudara berpikir adalah berkatmu adalah equal dengan gaji. Tapi mari kita kembali ke ini. Apapun yang ku berbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Termasuk ketika engkau bekerja. Engkau bekerja untuk bosmu, untuk perusahaanmu, untuk pemerintah, atau engkau tetap melakukannya seperti untuk Tuhan. Karena ketika engkau melakukannya seperti untuk Tuhan, engkau akan menerima dari Tuhan. Dan kalau engkau menerima dari Tuhan, itu tidak terbatas. Amin. Itu tidak terbatas. Makanya saudara yang pelayanan juga, jangan pelayanan untuk mendapatkan perhatian dari pemimpin atau gembala. Lakukan itu seperti untuk Tuhan. Karena dari Tuhan engkau akan mendapat upah. Bahkan ketika mungkin engkau melayani dan engkau tidak dilihat dari pemimpin dan tidak dipuji oleh jemaat, tidak dipuji oleh siapapun. Tetapi kalau engkau melakukannya dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, Tuhan yang akan memberikan upah kepadamu. Itu janji Tuhan, pegang itu. Setiap kebenaran yang saudara terima, tangkap itu dan itu jadikan rema. Karena saya mau bilang, itu bekerja. Next. Ya, saya ngetes. Kamu lagi. Jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, maka apa kepanjangannya? Lanjutannya? Klik. Ternyata ini loh. Kalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ini aneh loh ayat. Perhatikan.
Bukan berarti gini, kalau kamu nggak setia harta orang lain, siapa yang mempercayakan hartanya kepada, misalkan gini, kalau aku lihat kamu nggak setia sama harta orang lain, kalau aku punya harta, aku nggak mau minjemin kamu gitu. Bukan itu. Ternyata Tuhan ngomong gini loh, nah kalau kamu nggak bisa sedia harta orang lain, siapa yang akan memberikan hartamu kepadamu? Jadi ya ada harta saudara yang masih di tangan Tuhan, tapi itu bisa ditahan kalau ketika saudara tidak setia dalam harta orang lain. Nangkep nggak? Yang ngomong ini kan Tuhan Yesus. Lukas, Injil. Berarti ada jatah saudara itu yang mungkin pasti di tangan Tuhan. Tetapi kalau engkau dilihat tidak setia dalam harta orang lain, Tuhan akan keep harta saudara, depending. Ini kebenaran firman Tuhan. Makanya jangan remehkan bagaimana engkau setia atau tidak setia dalam harta orang lain. Sekecil apapun. Karena di hadapan Tuhan tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar ya. Saudara tahu berbicara dengan itu? Ya, saya nggak usah jelasin ya. Istilahnya gini, gampangannya, kalau kamu pinjam harta orang lain, kembalikan. Mungkin hal yang sepele. Mungkin orang itu udah nggak ingat. Mungkin hal itu kecil, tetapi Tuhan tahu loh. Dan kalau iblis nuntut Tuhan, engkau kan sudah ngomong di firman-Mu, anakmu kayak gini. Stoplah kita. Bisa nanggap? Saya punya kesaksian tentang hal ini. Hutang saya bukan hanya kartu kredit, tapi saya juga berhutang kepada seorang teman. Ini teman baik saya di SMA. Ketika saya merintis usaha, dia tawarin saya karena dia pedagang besar untuk tools, kayak kunci, obeng, segala macam, dia tawarin saya, dia di Surabaya, saya di Bandung. Kamu mau nggak gitu jualan di Bandung? Aku nggak punya uang. Ambil dulu barangku, kamu dibayar, kamu setor aku. Oke. Lama-kelamaan macet. Ketika macet dia sering tagih, saya cari alasan untuk berdalih atau alasan gitu ya. Sampai lama-lama dia nggak telepon saya. Dan akhirnya bertahun-tahun kami tidak berkomunikasi. Padahal itu teman terbaik saya ketika SMA. Kira-kira 3 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, saya kehilangan kontak dia, saya cari lagi. Saya bilang, aku mau ketemu. Boleh? Akhirnya saya datang sama dia, saya minta maaf. Saya minta maaf sama dia. Dan saya kembalikan uangnya. Dan itu bisa mengubah banyak hal. Jadi tolong setia. Ketika saya belajar tentang ketika Tuhan proses saya dan banyak ayat-ayat yang Tuhan bukakan lalu saya catat. Saya nggak tahu ini berbicara kemana-mana. Sebetulnya khotbah saya juga nggak tahu arahnya kemana, terlalu global gitu. Tapi istilahnya seperti menjaring gitu. Nangkepnya apa gitu saudara. Mungkin itu yang berbicara dalam hidup saudara. Jadi please, jangan pandang dirimu kecil. Jangan pandang apa yang di tangan saudara kecil lalu berpikir, aku nggak mungkin bisa berkelimpahan. Aku nggak mungkin bisa kaya. Destiniku bukan ini. No. Bersama Tuhan kau sanggup lakukan perkara yang besar. Tapi yang penting saudara harus mengerti kebenarannya. Next. Tahu ya siapa ini ya? Tuhan itu aneh, aku mau, Tuhan gak ngasih. Kalau aku udah gak mau, malah disodor-sodorin. Ya. Ngerti gak? Kalau enggak, Bapak yang di ujung ini bisa terjemahin. Jadi dia ngomong gini, dia orang yang cukup dekat dengan Tuhan dan hubungannya udah unik lah gitu dengan Tuhan. Dan dia ngomong, Tuhan tuh aneh gitu.
Kalau aku mau, Tuhan nggak memberikannya gitu. Tapi kalau pada satu titik akhirnya, udahlah aku nggak mau, nggak mengharapkan dari Tuhan. Malah Tuhan saudara-saudara ini loh mau gitu. Terus terang, kadang juga saya berpikir, kapan ya pada satu titik tuh orang tuh merasa gue nggak butuh uang. Saudara bisa itu, kalau engkau menempatkan Tuhan nomor satu sebagai satu-satunya yang saudara harapkan. Di mana engkau rela kehilangan semua asal tidak dengan Tuhan. Sampai Daud ngomong, Tuhan engkau boleh ambil semuanya. Hartaku, kedudukanku, tapi jangan ambil rohmu daripadaku. Daud berkata gini, Tuhan lebih baik aku 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Itu bukan dalam kondisi Daud lagi dikejar-kejar musuh atau pengen mati gitu. Kalau orang pengen mati dikejar musuh, semua orang bisa ngomong, aku pengen dekat denganmu Tuhan gitu ya. Bahkan mau ketemu sekarang juga aku siap. Tapi pada saat dia berkelimpahan, dia tetap ngomong, aku lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Tangkap itu. Dia Allah yang baik bagi saudara dan saya. Ayo semangat. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah meragukan kasih Tuhanmu bagi saudara dan saya. Mungkin saudara berkata, aku bukan orang yang hebat. Aku nggak bisa dengar Tuhan. Tetap setia aja baca Alkitab, doa, ibadah gitu. Bergaul dengan Tuhan istilahnya gini, kalau Roh Kudus atau firman ingatkan sesuatu untuk saudara berubah, ya cepat berubah gitu. Selidiki juga hatimu. Kalau di gereja engkau bisa memuji menyembah Tuhan, apakah di rumah engkau masih bisa memuji dan menyembah Tuhan enggak? Apakah di rumah engkau juga punya kerinduan enggak dengan Tuhan? Itu yang saudara bangun. Tapi kalau hatimu meluap dengan cinta, sehingga engkau menempatkan Tuhan nomor 1 dan di atas segalanya, sehingga engkau berkata, engkau angkat aku, bawa aku kemanapun, aku enggak akan goyah. Aku mau taruh engkau nomor 1 di atas segalanya. Itu hati yang Tuhan sedang cari. Yuk, tundukkan kepala.